Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 49. Silakan marah denganku. Johan tidak punya pilihan apapun selain menerima keputusan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ia menikah dengan wanita pilihan kedua orang tuanya tersebut. Wanita yang dulu pernah menjadi teman sekolahnya. Dulu ia pernah menyukai Feni. Namun setelah bertemu dengan Nina, rasa cintanya sudah hilang dan kini hanya ada istrinya di dalam hatinya. Setelah menikah dengan Feni, Johan berencana untuk kembali ke Jakarta. Ia ingin berjumpa dengan istrinya. Johan yakin Nina bisa menerima dan memahami kondisinya. Ia ingin tetap mempertahankan istrinya dan berencana melakukan hubungan secara diam-diam. Namun, ternyata semua rencana yang sudah disusunnya dengan sangat matang sia-sia sudah. Rencana hanyalah tinggal rencana tanpa bisa terlaksana. Johan seakan tidak percaya ketika ternyata bukan hanya pernikahan saja yang sudah disiapkan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sudah menyiapkannya semua kebutuhan dan keperluannya untuk melanjutkan studi S2 di London bersama dengan istrinya. Hatinya benar-benar sakit dan semua harapannya hilang sudah. Hanya rasa bersalah yang melekat di dalam hatinya. Hingga saat ini, ia hidup dengan 1000 kerinduan dan rasa bersalah setiap kali mengingat wanita yang menjadi istrinya. Bahkan, dirinya tidak bisa untuk berpisah secara baik-baik dengan istrinya. Ia tidak bisa berpamitan. Johan teringat akan pakaian istrinya yang saat itu sudah kecil dan harus dibeli baru. Johan memegang dadanya yang terasa begitu sangat sakit. Bila Nina ingin marah dengan Mas seumur hidup Nina, lakukanlah. Mas akan terima dengan lapang dada. Bila nanti kita diberi umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Silakan marah saat itu. Mas akan menerimanya. Johan meneguk habis minuman yang ada di dalam botol tersebut. Kedua orang tuanya benar-benar sudah berencana memisahkan dirinya dengan istri dan calon anaknya. Apakah anak kita sekarang sudah lahir? Mas begitu sangat ingin memeluknya. Bagaimana kalian hidup tanpa ada Mas? Setiap saat, pertanyaan seperti ini selalu diucapkannya. Pria itu berdiri dengan tubuh yang sudah tidak kokoh. Ia begitu sangat sulit untuk mempertahankan tubuhnya sendiri yang sudah mulai pusing setelah menghabiskan 1 botol minuman. Kenapa minum terus? Walaupun di sini dingin, tapi nggak bagus kalau minum seperti ini. Feni mengambil botol minuman di tangan suaminya. Johan tersenyum memandang wajah istrinya tersebut. Senyum yang penuh dengan kepahitan yang memenuhi seluruh relung hatinya. Mas tadi kemana? Tanya Feni yang merangkul tubuh suaminya dan membawanya untuk masuk ke dalam kamar. Beli minuman, jawab Johan sambil tersenyum. Tadi aku ketiduran, jadi nggak tahu Mas pulangnya. Feni berusaha menahan tubuh suaminya yang terasa sangat berat menurutnya. Tidak apa-apa, jawab Johan. Mas harus kurangi minum demi kesehatan. Feni sedikit tersenyum. Iya, jawab Johan yang memeluk tubuh istrinya agar ia tidak terjatuh. Nina terbangun ketika mendengar suara tangis bayinya. Senyum mengembang di bibirnya saat melihat wajah bayinya yang berbaring di sampingnya. Rasa sakit yang tadi malam dirasakannya sekarang hilang sudah. Bahkan ia sudah melupakan seperti apa rasa sakit yang dirasakannya ketika memandang wajah putranya dan mendengar tangis putranya tersebut. Sudah bangun Nina, sapa Bidan Samsinar. Nina menganggukkan kepalanya. Saat ini tubuhnya ditutupi oleh selimut. Semalam Nina datangnya enggak bawa apa-apa. Enggak ada baju anak, enggak ada baju Nina, ucap Bidan Samsinar. Iya Bu, semalam Nina sudah kesakitan, enggak ingat membawa apa-apa lagi. Jelas Nina. Iya, enggak apa. Ini untuk sementara, bayinya dikasih kain panjang dulu untuk jadi selimut.
Nina tersenyum saat mendengar ucapan Bidan Samsinar. Nina sekarang hanya pakai celana dalam saja. Kebetulan saya baru beli celana dalam, jadi saya kasih untuk Nina satu. Bidan Samsinar tersenyum. Terima kasih ya Bu, Nina jadi malu. Nina sudah terlalu merepotkan ibu. Mana tengah malam udah bangunin lagi, ucap Nina merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa, Nina sangat hebat. Usaha Nina sungguh luar biasa. Nina tersenyum dan mengusap-usap pipi putranya. Tangis putranya semakin mereda ketika Nina mengusap-usap pipi putranya dengan jarinya. Nina merasakan sakit ketika dirinya ingin merubah posisi tidurnya. Semalam, saat anak mau keluar, bagian untuk keluar anak itu terpaksa digunting dan sudah dijahit. Makanya terasa sakit. Tapi itu nggak akan lama kok. Paling lama 10 hari udah sehat. Jelas Bidan Samsinar yang mengetahui apa yang dirasakan oleh pasiennya. Nina nggak tahu waktu dijahit, ucap Nina. Iya, Nina semalam dalam kondisi tidak sadar. Bila semalam Nina sadar, pasti sudah teriak-teriak, ucap Bidan Samsinar yang tersenyum. Nina sedikit tersenyum saat mendengar ucapan Bidan Samsinar. Nina makan dulu, nanti setelah selesai sarapan, baru anaknya diberi ASI, saran Bidan Samsinar. Iya Bu, tapi Nina mau azanin sebentar anak Nina, soalnya dia belum diazani, ucap Nina. Bidan Samsinar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina mengazani putranya dengan air mata yang menetes. Bidan Samsinar hanya diam, memandang pasiennya dengan rasa kasihan. Anak Nina ganteng sekali, seperti wajah ibunya. Bidan Samsinar mengambil bayi yang ada di samping pasiennya. Iya Bu, jawab Nina. Nina begitu sangat berhati-hati ketika dirinya harus duduk dan menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur. Saat ini, Nina merasa begitu sangat sakit di bagian yang dijahit. Ini ya nasinya, ucap Bidan Samsinar yang memberikan nasi dengan sayur dan juga ayam goreng. Iya Bu, terima kasih. Nina baru aja ngerasain perut Nina sudah minta diisi, ucap Nina yang mulai makan sarapan paginya yang sudah disiapkan oleh Bidan Samsinar. Apa ada teman, tetangga, atau keluarga yang bisa nganterin barang-barang Nina ke sini? Tanya Bidan Samsinar. Ada Bu, tapi tetangga Nina nggak ada yang tahu kalau Nina kesini, jawab Nina. Nina mendengar suara dari luar yang memanggil Bidan Samsinar, suara yang begitu sangat dikenali oleh Nina. Bentar ya, itu ada yang datang, ucap Bidan Samsinar. Iya Bu, jawab Nina. Bidan Samsinar meletakkan bayi di tangannya ke samping ibunya. Ia kemudian keluar dari kamar pasiennya. Ada apa ibu-ibu? Tanya Bidan Samsinar ketika melihat beberapa orang ibu-ibu yang datang ke tempat prakteknya. Kami mau tanya, apa Nina ada melahirkan di sini Bu Bidan? Tanya Wati. Sejak bangun tidur, Wati berulang kali memandang rumah Nina. Namun, pintu rumah Nina tidak terbuka. Ia memanggil-manggil di luar, namun tidak ada jawaban. Wati baru mengetahui pintu rumah itu hanya tertutup ketika dirinya membuka pintu rumah tersebut. Ia ada. Semalam datang ke sininya tengah malam, baru melahirkan sebelum azan subuh, jelas Bidan Samsinar. Alhamdulillah, ucap Desi yang begitu sangat lega. Kami sangat mencemaskan Nina. Soalnya Nina itu sendirian, kasihan, ucap Wati. Semalam, dia datang ke sini tengah malam sendirian. Saya sungguh tidak tega melihatnya, jelas Bidan Samsinar. Apa kami boleh lihat Nina dan anaknya Bu? Tanya Desi. Iya boleh, ayo masuk, ajak Bidan Samsinar. Kedua wanita itu dengan cepat bergegas masuk ke dalam ruang praktek Bidan Samsinar. Mereka berjalan menuju ke kamar pasien yang sudah disediakan oleh Bidan Samsinar.
"Nina," ucap Wati dan juga Desi ketika memandang Nina yang duduk sambil makan. "Kak Wati, Mbak Desi," Nina begitu sangat senang ketika melihat tetangga di samping rumahnya tersebut. "Alhamdulillah, Nina sudah melahirkan. Maafin kakak ya Nina, semalam enggak dengar kalau Nina ada manggil," ucap Wati. Nina menganggukkan kepalanya. "Semalam Nina manggil-manggil Kak Wati, manggil Mbak Desi, terus juga manggil Ibu Mimin, tapi nggak ada yang dengar. Jadi Nina datang ke sini sendiri," jawab Nina yang tersenyum. "Maafin kakak ya Nina," ucap Wati memeluk Nina. "Mbak juga minta maaf, Mbak benar-benar nggak dengar." Desi memeluk Nina dan mencium pipinya kiri dan kanan. Melihat Nina sudah melahirkan dan kondisi sehat seperti ini, Desi merasa sangat senang. "Iya Mbak, nggak apa. Memang semalam Nina sakitnya tengah malam. Nina juga ngerti kalau Kak Wati dan Mbak Desi nggak dengar waktu Nina panggil." "Sini, makannya Mbak yang suapin." Desi mengambil piring yang saat ini ada di atas pangkuan Nina. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wati memandang bayi tidur di sampingnya. Ia mengambil bayi tersebut. "Apa Nina nggak bawa baju?" tanya Wati saat memandang bayi yang ada di tangannya. "Nina nggak ingat mau bawa baju." "Nanti bajunya kakak ambilkan," ucap Wati. "Makasih ya kak," jawab Nina. "Iya, ini anak Nina ganteng sekali," puji Wati. Nina tersenyum saat mendengar ucapan Wati. "Ari-arinya mana?" tanya Wati. Nina bingung ketika mendengar pertanyaan Wati. "Itu kakaknya," Desi menjelaskan. "Itu ada, sudah saya bungkus, nanti tinggal dibawa pulang," ucap Bidan Samsinar. "Terima kasih ya Bu," jawab Wati. "Iya," jawab Bidan Samsinar. "Nanti ari-arinya biar kakak yang bawa pulang," ucap Wati. "Terima kasih ya kak," ucap Nina tersenyum. "Iya Nina," jawab Wati. "Kakak nggak bisa bayangin gimana Nina melahirkan sendiri," ucap Wati di dalam hatinya. "Ini si kecil masih belum pakai apa-apa," ucap Wati memandang kain panjang untuk menjadi selimut bayi yang baru lahir tersebut. "Enggak apa-apa Bu, yang penting udah ada selimut," jawab Nina yang tersenyum. "Coba disusuin, enak itu bayinya, soalnya kan dianya udah nangis," ucap Bidan Samsinar. "Iya Bu," jawab Nina. Bidan Samsinar mengajarkan bagaimana cara menyusui bayi dengan benar. Nina mengikuti apa yang diajarkan oleh bidan tersebut. Tangis bayinya mereda ketika bayinya sudah mulai menyusu. "Itu ibu nggak bisa kasih gurita, karena kebetulan memang nggak ada."